Halo jemaat GBI Sokit yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Anda berada. Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan selalu senantiasa melindungi dan menyertai kita semua sampai saat ini. Untuk kali ini saya akan mengajak Anda untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Untuk ayat ini merupakan satu pegangan yang saya renungi dalam bulan Januari ini, dimana saya belajar di sini terutama di komunitas saya tentang mengikut Yesus atau follow Jesus. Ada banyak hal yang saya pelajari, salah satunya adalah gimana caranya jalan untuk mengikut Tuhan. Yang saya tangkap adalah ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, langkah selanjutnya adalah obey atau kita menjadi taat. Bayangkan ibaratnya sebuah mobil. Ibarat Tuhan bilang kita ke kanan, tapi kita menyetir mobilnya belok ke kiri, itu merupakan suatu beda jalur ya, tidak sesuai dengan tujuan Tuhan. Ibarat simpelnya seperti itu. Ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, maka kita harus taat akan kebenaran firman Tuhan. Jadi untuk follow Jesus, kita harus obey, kita harus taat, dan taat ini kita harus melakukan truth, kebenaran. Dimana kalau kita tidak melakukan kebenaran, atau ibarat kata kita tahu tetapi tidak melakukan, itu adalah hal yang sia-sia. Tuhan mau kita tahu dan kita melakukan kebenaran, sehingga ketika kita taat, melakukan kebenaran, dan mengikuti apa kata Tuhan, kita adalah menjadi pengikut Kristus. Jujur ini juga menjadi pembelajaran dalam hidup saya. Kadang perjalanan kita mengikuti Yesus itu nggak gampang, karena kita banyak maunya. Kadang kita terkalahkan oleh nafsu, kita terkalahkan oleh iri hati, dan lain sebagainya. Tapi saya yakin dan percaya untuk mengikut Tuhan pasti disertai juga dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan ketika kita mengikut Tuhan tanpa disadari adalah ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, kita berani menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang pertama kali Tuhan ubah itu adalah hati kita dan mindset kita. Sebelum semuanya dipulihkan sama Tuhan, yang berubah pertama adalah mindset kita. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya berubah menjadi cara pikir yang Tuhan mau. Ibarat kita yang salah, kita bisa dibenarkan karena keputusan kita untuk mengikut Tuhan. Ketika cara berpikir kita itu salah, artinya melenceng daripada apa yang Tuhan mau, Tuhan itu akan ubahkan mindset kita sehingga mengikuti perubahannya ke karakter kita, ke habit atau kebiasaan kita. Lalu mulailah kita menjadi orang yang mungkin saling mengasihi, mengampuni gitu ya. Pokoknya setelah mindset kita berubah, semuanya perubahan akan mengikuti. Mungkin juga tentang cara pandang kita menghadapi masalah, menghadapi hal-hal yang tidak terduga dalam hidup kita, menghadapi hal-hal yang kita nggak mau. Semuanya itu Tuhan akan ubah gitu ya. Dengan proses ini kita bisa melihat dari sisi baiknya, apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa sih tujuan hidup kita, atau tujuan Tuhan memberi kita kehidupan ini. Dan selama mengikut Tuhan, prosesnya adalah seumur hidup kita. Ketika proses itu berhenti, berarti kita waktunya sudah kembali kepada Tuhan. Ibarat
ketika kita di bumi ini adalah sebuah proses di mana ketika waktu kita kembali ke rumah kita yang sebenarnya, kita sudah menjadi pribadi dan karakter yang Tuhan mau. Untuk itu, apalagi dengan keadaan sekarang, akhir-akhir ini saya disadari bahwa waktu kita itu nggak banyak, waktu kita singkat. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali, kita nggak tahu kapan kita harus melepaskan orang-orang yang ada di sekitar kita sekarang, kepunyaan kita, terus pokoknya semacam penghargaan, penghormatan itu nanti semuanya kita tinggalin dan kita akan kembali ke rumah kita bersama dengan Bapa di surga. Saat itulah proses untuk mengikuti Yesus itu berakhir di dunia ini ya. Kita akan kembali bersama-sama berkumpul pada Bapa, tapi bukan gimana caranya kita dipanggil Tuhan itu yang dipikirin, tapi untuk saat ini gimana caranya kita untuk tetap setia mengikut Tuhan Yesus. Yang pertama tadi adalah obey, dan kata kuncinya adalah truth. Ketika kita taat untuk melakukan kebenaran, maka kita akan menjadi pengikut Kristus dan kita akan menjadi bertumbuh dan berbuah buat banyak orang. Dan pada kenyataannya akhir-akhir ini untuk menjadi pengikut Kristus bukan hal yang mudah. Tetapi meskipun agak sulit atau bahkan sulit, itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Tuhan pasti punya cara untuk menguatkan kita sebagai pengikutnya. Tuhan mungkin mengirimkan orang-orang yang di sekitar kita, mensupport kita. Tuhan juga beri kita tubuh yang sehat. Itu semuanya pokoknya merupakan berkat Tuhan atau pertolongan dari Tuhan setiap hari buat kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini dan sepanjang hari. Tuhan, berkat-Mu sungguh luar biasa ya Bapa dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, walaupun bagi kami ini musim yang sulit, Tuhan, kami yakin Engkau yang selalu senantiasa mendampingi kami, menolong kami, memberikan kami semangat Tuhan untuk menjalani hidup kami sebagai pengikut Kristus ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pengikut-Mu yang benar dan senantiasa dapat bertumbuh berbuah buat banyak orang. Biarlah setiap kehidupan kami dapat berdampak yang positif bagi semua orang ya Tuhan. Tidak peduli apa latar belakang kami, apa masa lalu kami, kesalahan apa yang kami buat, kami yakin dan percaya Engkau yang akan pulihkan kami. Biarlah setiap kami dapat menjadi pribadi yang Kau inginkan ya Bapa. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami. Ampuni Tuhan bila kami seringkali lemah atau lengah untuk mengikut perjalanan sebagai pengikut Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya Kau yang selalu memberi kekuatan dan perlindungan untuk setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Stay healthy and stay safe. God bless you.